Salam, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Saya bersama dengan istri saya mengajak kita untuk mengikuti pembacaan firman Tuhan dalam renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena pagi ini rahmat-Mu yang baru selalu nyata dalam hidup kami. Kami akan merenungkan sabda-Mu, karena itu kuatkan kami dengan Roh Kudus yang menerangi hati kami untuk kami mengerti dan mengaplikasikan firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini tanggal 31 Juli 2021, pembacaan kita dalam renungan kita hari ini terambil dari kitab suci Perjanjian Lama, yaitu 2 Samuel pasal 11 ayat 14-15 dalam tema keinginan untuk merancangkan kejahatan. Demikianlah firman Tuhan dalam 2 Samuel 11 ayat 14 dan 15. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian: tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Dari bacaan ini ada yang belum aku ketahui. Pertama, apa yang dilakukan Daud ketika mengetahui Uria tidak pulang ke rumahnya? Yang Daud lakukan adalah mengambil keputusan untuk menulis surat maklumat kematian bagi Uria yang dikirimkan kepada panglima perang, yaitu Yoab. Lalu, apa isi surat Daud kepada Yoab? Isi surat Daud kepada Yoab adalah membuat strategi perang di mana Uria ditempatkan di barisan depan, sehingga ketika musuh menyerang dengan panah, maka bukan saja Uria terbunuh, tetapi juga beberapa tentara terbunuh agar tidak terlihat sebuah kesengajaan. Yang ingin saya ketahui lagi, apa motivasi Raja Daud di balik surat itu? Motivasi Raja Daud yang dapat kita lihat di balik surat itu adalah bagaimana melenyapkan Uria, karena Uria menolak untuk kembali ke rumah sebab Betseba sudah mengandung anak dari Daud, sehingga kalau Uria pulang ke rumah maka anak yang lahir otomatis secara logika adalah anak Uria. Tetapi rupanya Uria tidak pulang, maka bagaimana untuk menyembunyikan kesalahan Raja Daud? Maka kemudian motivasinya adalah dia harus membunuh Uria. Kalau menyimak surat itu, bentuk modus operandi apa antara Daud dan Yoab terhadap Uria? Ya, yang jelas adalah modus operandinya bersifat konspirasi jahat atau permufakatan jahat antara Daud dan Yoab, bagaimana menghancurkan orang lain, bagaimana membinasakan orang lain, yang dimulai dari rancangan kejahatan sampai kepada kematian Uria. Berarti trik yang dilakukan Daud adalah rancangan kejahatan yang memuaskan keinginan Daud, ya? Iya, karena kalau kita perhatikan ini keinginan Daud yang menghancurkan kehidupan Uria.
Daud melakukan manipulasi demi manipulasi terhadap Uria tapi gagal, dan pada puncaknya dia kemudian membuat rancangan kejahatan. Ini adalah sebuah tindakan untuk bersenang-senang di atas kesengsaraan orang, bahkan kematian orang lain. Jadi yang kita pelajari di sini adalah bahwa apa yang dilakukan Raja Daud atas nama pemerintahan, sehingga Yoab panglima perang mengikutinya, ternyata adalah sebuah kekeliruan, sebuah tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sebuah keputusan yang membawa kepada maut dan orang lain mengalami penderitaan. Bahkan orang lain kejahatan jauhlah dari kehidupan saya dan saudara sebagai anak Tuhan. Daud masih untung, setelah itu dia ditegur oleh Tuhan melalui Nabi Nathan. Nah, kita hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk tidak masuk di dalam cara-cara seperti itu, karena cara-cara itu adalah cara-cara yang bertentangan dengan kehendak Allah. Maka marilah kita membagikan firman Tuhan ini kepada orang-orang yang suka untuk merancangkan kejahatan, yang suka untuk berkonspirasi yang jahat, agar mereka juga bisa bertobat seperti yang kita alami, yaitu kita juga punya komitmen untuk selalu mawas diri dan selalu datang kepada Tuhan untuk menyatakan pertobatan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami belajar dari kehidupan Daud dan kami tidak mau masuk dalam konspirasi jahat. Tidak mau terlibat dalam permufakatan yang jahat sehingga orang lain mengalami kesengsaraan, mengalami kematian. Tolong kami Bapa. Berkati semua jemaat GEIKO yang hari ini merayakan ulang tahun GEIKO dalam ibadah virtual. Mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, NTT, bahkan sampai Papua Barat. Tuhan memberkati agar kami semua boleh terus dipelihara Tuhan di tengah pandemi ini, memberkati para pendeta, para penatua dalam melayani jemaat, memberkati kami semua untuk hidup di dalam kehendak Tuhan, jauh dari segala rancangan kejahatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.